Saking luasnya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking tiada ujungnya kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita minimal dari apa yang kita pelajari dari guru-guru kita sampaikan. Mudah-mudahan dari sedikit itu akan menimbulkan kecintaan yang banyak di hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan dan disinggung oleh Al-Imam Ad-Daibai dalam kitab Maulidnya. Beliau mengatakan, "Madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud." Kata Imam Daibai mengatakan, "Madihuka qasirun," orang yang memujimu itu tidak akan sampai pada batasan mereka sudah seutuhnya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau jaa bi badlil majhud, walaupun mereka berusaha sekuat tenaga dengan ilmu mereka, dengan sastra bahasa mereka, dengan semua yang mereka miliki untuk mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan sampai kepada titik seutuhnya sudah menyebut kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasifuka ajizun, orang yang mensifatimu baik sifat fisikmu sallallahu alaihi wasallam atau sifat metafisiknya atau yang berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasifka ajizun, mereka tidak akan bisa, mereka akan lemah, mereka akan sampai mengatakan kami tidak mampu untuk menghimpun semua keindahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. An hasri ma hawaita min khisalil karam wal jud. Kenapa? Jawabannya ada di kata-kata setelahnya. Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Karena semua ini yang kita lihat di muka bumi ini, alam semesta ini sekedar isyarat. Alam semesta ini dari langit, bumi, lautan, daratan, udara, semua yang kita lihat keindahan di muka bumi ini sekedar isyarat. Tujuan diciptakannya ini adalah tujuannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa antal maqsud, tujuannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ciptakan Rasulullah, maka tidak ada alam semesta ini. Tapi untuk apa Allah ciptakan semesta alam ini? Hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulak ya Muhammad ma khalaqtul aflak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat baik Nabi, sifat sempurna Nabi itu yang dipuji oleh para pemuji itu akan kalah dengan sedikit dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung dan sangat mulia. Ini sekilas sedikit. Kalau kita mau bandingkan dengan qasidah lil Imam Busiri, burda yang inti baca biasa, jauh panjangnya. Ini wa innaka la'ala khuluqin azim, pendek. Tak nyampe sebaris mungkin. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan luar biasa Imam Busiri memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'mad da'athu an-nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan, jangan kalian memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang Nasrani memuji nabi mereka. Jangan katakan Nabi itu anak Allah subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Tapi selain itu silahkan, kata Imam Busiri, silahkan, jangan katakan Nabi Muhammad adalah anak Allah. Tapi ente pengen mengatakan yang lain, silahkan, terserah ente. Mau muji sehebat apapun ente, mau dibilang orang lebay, mau dibilang orang berlebihan dan lain sebagainya, tinggalkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kata Imam Busiri. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi, terserah ente. Kalau mau memuji Nabi, mau gimana pun nanti memuji Nabi, terserah. Makanya imam kita, ulama kita, habaib kita, kiai kita, banyak mereka memuji Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin muslimin mu'minin rahimakumullah. Malam ini juga bertepatan dengan haul dari seorang waliullah,
waliullah yang sangat terkenal dengan mahabbahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya dengan Rasulullah mendarah daging udah. Luar biasa, terlihat dari karangan beliau. Maulid Simtud Duror, pengarang Maulid Simtud Duror, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Hari ini adalah haul beliau. Sekaligus kita malam hari ini mengadakan haul beliau secara kecil-kecilan ya. Walaupun kita tidak mengundang habaib para ulama, tapi insyaallah sedikit memuji dan membaca, mengenalkan sedikit biografi dari beliau. Ini termasuk kita sudah mengadakan haul beliau ya. Haul, intinya acara haul adalah kita bagaimana kita mengikuti jejak langkah orang yang dihaulin tersebut. Habib Ali bagaimana? Kita jangan lihat kitab Simtud Durornya udah gede, udah luar biasa, udah hebat karangannya, Agim Syahid At-Tagsir dan lain sebagainya, huwa nur yahdil hairina dhiya'uhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu, dan seterusnya. Banyak dari qasidah-qasidah yang kita lantunkan itu kebanyakan dari kalamnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, dari kalamnya Al-Imam Al-Haddad. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah dorongan mahabbah yang mereka ungkapkan dengan tulisan mereka, yang mereka ungkapkan dengan lisan mereka dan lain sebagainya. Ini wujud menunjukkan betapa besar cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin muslimin mukminin rahimakumullah, yang bisa kita ambil dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bagaimana kecintaan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidaklah beliau melakukan suatu perkara kecuali beliau mendapatkan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari mimpi atau secara terjaga langsung. Tidak ada satu perkara. Bahkan karangan-karangan beliau itu semuanya ilham minallah subhanahu wa ta'ala. Terkadang di sebagian qasidah beliau itu kayak idak katik kato-kato penutup. Ada muqaddimahnya tapi katik kato penutupnya. Lalu orang heran, bertanya kepada Habib Ali Habsyi, kenapa? Beliau mengatakan ini adalah isyarat yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini sudah. Nabi tidak nyuruh bikin kata-kata buat kata-kata penutup dan lain sebagainya, tidak. Kadang-kadang gantung memang. Sebagian qasidah beliau kayak tidak ada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, tidak ada ujungnya, tidak ada kata-kata penutupnya. Ternyata itu isyarat memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sudah sampai situ karangan beliau, tidak boleh ditambah. Seandainya beliau mau menambahkan bisa beliau. Beliau hebat, sastrawan, alim, faqih, ulama, hebat. Seandainya beliau mau melanjutkan bisa. Tapi beliau tidaklah melakukan satu perkara kecuali dapat isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqidatuna ahlus sunnah wal jamaah ini terjadi. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasad beliau telah wafat 14 abad yang lalu, akan tetapi isyarat bisyarah itu masih bisa terjadi ya. Bisa, tidak mustahil seorang ulama mutaakhirin di zaman sekarang ini bertemu dengan Rasulullah. Bahkan ada di zaman kita mungkin orang yang bertemu Rasulullah secara terjaga langsung bisa. Tidak mustahil. Allah ini yang memberikan. Allah ya. Tidak mustahil Allah yang memberikan kepada orang-orang terdahulu, bisa lebih mudah untuk memberikan kepada orang-orang yang sekarang ini ya. Akan tetapi semakin ke belakang kita lihat dunia ini semakin edan. Na'ibu zamanana wal aibu fina walaysa li zamanina aibun siwana. Terkadang kita mengatakan zaman ini zaman yang edan, zaman yang rusak, zaman yang penuh fitnah. Wal aibu fina. Kita mengatakan zaman, kita menyalahkan zaman ini penuh aib, penuh celah, penuh kesalahan, penuh keedanan. Sedangkan wal aibu fina, yang ada aib itu bukan zamannya, kita itu yang menjadikan zaman itu penuh dengan aib, penuh dengan keburukan. Kalau kita baik, bertingkah baik, maka zaman pun akan menjadi ikut baik. Walaisa li zamanina aibun siwana. Tidak ada aib di zaman kita ini. Siapa yang ada aib? Diri kita masing-masing. Kita jangan nyala ke zaman, jangan nyala ke si fulan, jangan nyala ke si alan. Inti introspeksi diri inti masing-masing.
Tamam. Apa yang datang dari Allah inti lakukan. Jangan nunjuk orang lain. Ustaz, ana ndak ngelaku ke perintah Allah sampai si fulan ngelaku ke dulu. Apa urusannya sama si fulan? Jangan tunggu si fulan. Ustaz, ana nih umur ana lebih muda. Sedangkan si fulan tuh lebih tua. Dia tidak ngelaku ke itu, Ustaz. Ana ndak ngelakukannya. Ndak ada. Kalau sudah Allah yang suruh, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suruh, lakukan tanpa berpikir panjang ya. Tanpa kita berpikir panjang. Kita harus meletakkan akal logika kita. Kalau berhadapan dengan perintah Allah, perintah Nabi, taruh logika kita ini di belakang ya. Jangan ditaruh di depan. Ma'asyiral hadirin muslimin mukminin rahimakumullah. Cukup kemuliaan untuk Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah bagaimana beliau menggambarkan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kelahiran sampai beliau wafat di dalam kitab yang setiap maulid arba'in, isyrin dan yang semisalnya sering kali dibacakan maulid tersebut. Ini keberkahan dari muallif di mana-mana. Jangan nanti kira hanya di Indonesia saja. Di Yaman sekalipun, di Mekah, di Hijaz dibacakan nih maulid Simtud Duror, sampai kemana-mana udah maulid Simtud Duror ini. Keberkahannya tidak lain dan tidak bukan, ini menunjukkan keikhlasan muallif. Seandainya muallif ini tidak ikhlas, seandainya pengarangnya tidak ikhlas, tidak akan sampai kepada kita kitab maulid Simtud Duror. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk membacanya. Untuk dengan membaca tersebut tertarik gitu untuk salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.